Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Farhan Amrullah dengan NIM 22050974043. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang model infrastruktur jaringan. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama adalah apa itu jaringan internet? Internet dapat diartikan dengan hubungan antara berbagai macam dan jenis komputer serta jaringan di dunia. Dengan kata lain, internet juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa komputer, mencapai bahkan jutaan komputer di seluruh dunia yang saling berhubungan atau terkoneksi satu sama lainnya. Media yang digunakan bisa menggunakan kabel atau serat optik, satelit, atau melalui sambungan teleponia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya. Internet sebagai media informasi dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran dan penyebaran informasi tanpa terbatas oleh jarak, perbedaan waktu, dan juga faktor geografis bagi seseorang yang ingin mengakses informasi. Yang selanjutnya, pengertian infrastruktur jaringan merupakan elemen kritis dalam mendukung konektivitas dan komunikasi efisien antara berbagai perangkat dalam suatu sistem. Komponen fisik dalam infrastruktur jaringan mencakup perangkat keras seperti kabel, router, switch, dan perangkat penyimpanan data. Sementara itu, komponen logikal mencakup protokol komunikasi, alamat IP, dan konfigurasi perangkat lunak yang mengatur lalu lintas data dan mengelola akses pengguna. Pentingnya infrastruktur jaringan terletak pada kemampuannya untuk memberikan fondasi yang kokoh bagi konektivitas yang andal, routing yang efisien, dan manajemen akses yang aman. Melalui infrastruktur yang baik, seluruh sumber daya dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan lancar. Hal ini mencakup perangkat keras seperti komputer, printer, server, dan perangkat lunak yang dapat diakses dari berbagai titik dalam jaringan. Selanjutnya adalah perbedaan antara jaringan terpusat dan terdistribusi. Di dalam model jaringan terpusat, semua sumber daya dan kontrol terpusat dalam satu lokasi atau server utama. Semua komunikasi dan pertukaran data terjadi melalui server pusat. Jika server pusat mengalami masalah atau kegagalan, seluruh jaringan dapat terpengaruh. Sedangkan pada model terdistribusi, memiliki struktur yang terdiri dari beberapa node atau entitas yang saling terhubung. Setiap node dapat berdiri sendiri dan memiliki kontrol lokal terhadap sumber daya tertentu. Dan jaringan ini memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan redundansi. Dan juga pada jaringan terpusat, kontrol sepenuhnya berada di tangan server pusat. Keputusan dan manajemen sumber daya jaringan dilakukan secara sentral. Hal ini dapat menyebabkan resiko ketidakmampuan jaringan jika server pusat mengalami kegagalan. Sedangkan pada jaringan terdistribusi, kontrol terdistribusi di antara beberapa node atau komponen dalam jaringan. Dan setiap nodenya memiliki otonomi untuk mengelola sumber daya lokal dan membuat keputusan secara independen. Next, selanjutnya. Berikut adalah gambaran. Untuk sebelah kiri adalah jaringan komputer terpusat, sedangkan untuk sebelah kanan adalah jaringan terdistribusi. Next, jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah PAN, yang kedua LAN, yang ketiga MAN, dan yang terakhir adalah WAN.
Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. PAN adalah jaringan yang mencakup area yang sangat kecil dan dirancang untuk menghubungkan perangkat pribadi. PAN mencakup area pribadi seseorang seperti sekitar satu orang atau perangkat dan biasanya menggunakan teknologi nirkabel seperti Bluetooth atau inframerah. Contohnya adalah koneksi antara ponsel cerdas dan headset nirkabel atau koneksi antara laptop dan perangkat Bluetooth seperti mouse atau keyboard. Yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. Adalah jaringan yang mencakup area geografis yang relatif kecil seperti dalam suatu gedung, kampus, atau ruangan. Cakupan geografisnya biasanya menggunakan teknologi seperti Ethernet untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti komputer, printer, dan server dalam suatu lokasi yang terbatas. Contohnya, jaringan di dalam suatu kantor, sekolah, atau rumah yang menghubungkan perangkat-perangkat di area yang terbatas. Yang ketiga adalah MAN atau Metropolitan Area Network. MAN berada di antara LAN atau LAN dan WAN dalam hal cakupan geografis, meliputi kota atau wilayah metropolitan. MAN mencakup kawasan geografis yang lebih besar daripada LAN, tetapi lebih kecil daripada WAN. Biasanya, MAN dapat mencakup beberapa gedung atau kantor dalam suatu kota. Contohnya, jaringan yang menghubungkan beberapa kampus universitas di dalam kota atau jaringan yang mengintegrasikan beberapa kantor di wilayah metropolitan. Yang terakhir adalah WAN atau Wide Area Network, yaitu jenis jaringan yang mencakup area geografis yang luas, seringkali mencakup negara atau bahkan lebih. WAN dapat menghubungkan jaringan lokal LAN yang berlokasi di tempat yang berjauhan menggunakan teknologi seperti koneksi internet, kabel serat optik, atau satelit. Contoh, jaringan perusahaan yang memiliki kantor cabang di berbagai kota atau negara menggunakan WAN untuk menghubungkan semua lokasi tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.